Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baik, ananda semuanya, santri yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan siang hari ini kita memasuki pelajaran Al-Kabiratu Thaminatu wa Thalathun, At-Ta'allumu lid-Dunya wa Kitmanul Ilmi. Pelajaran yang ke-38, dosa besar yang ke-38, yaitu belajar untuk tujuan dunia serta menyembunyikan ilmu. Ananda santri semuanya yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulianya ilmu tergantung dari mulianya yang dipelajari. Semakin mulia yang dipelajari, semakin mulia pula ilmu tersebut. Maka tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama, ilmu syar'i. Karena ilmu agama mempelajari tentang Allah, zat yang maha mulia secara mutlak. Maka ilmu tentangnya, ilmu tentang beribadah kepadanya, ilmu tentang syariat-syariatnya merupakan ilmu yang paling mulia. Oleh karena itu pula Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjadikan menuntut ilmu sebagai salah satu ibadah fardu atas setiap muslim dan muslimah. Maka sebagai sebuah ibadah yang sangat penting dan sangat utama, sangat mulia, wajib kita mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu. Bahwa kita menuntut ilmu hanya mengharapkan pahala dan ridha dari Allah Azza wa Jalla untuk menghapuskan kebodohan dari diri kita sehingga kita bisa beribadah kepadanya dengan benar. Ini dia niat menuntut ilmu agama. Maka barang siapa yang menuntut ilmu agama dengan niat untuk mendapatkan harta dunia, kemegahan duniawi, pujian dan sanjungan, berarti dia tidak mengikhlaskan niat, dan ini termasuk salah satu dosa besar. Apa bukti bahwa menuntut ilmu agama untuk tujuan duniawi adalah salah satu dosa besar? Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama untuk tujuan duniawi atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala, diancam dia tidak akan mendapatkan bau surga. Sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusibahu bihi ad-dunya illa liyusibahu 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arafal jannah." Barang siapa yang mempelajari ilmu dari ilmu-ilmu yang diharapkan dengannya wajah Allah, ilmu-ilmu yang diharapkan dengannya wajah Allah adalah ilmu agama. Kalau ananda belajar matematika agar bisa jadi guru matematika yang hebat, kemudian nanti mendapat gaji yang tinggi, tidak ada masalah. Karena itu ilmu
dunia. Kalau Anda tidak ingin belajar fisika, kimia, ilmu kedokteran, agar nanti bisa mendapatkan penghasilan yang besar, tidak ada masalah, karena itu ilmu dunia. Tapi Anda tidak misalnya belajar akidah, agar nanti dengan belajar agama ini bisa menjadi seorang ustaz, bisa menjadi seorang buya, bisa menjadi seorang ulama, sehingga diundang kemana-mana, penghasilannya menjadi besar dan banyak, terkenal dan tersohor. Ini dia yang dimaksud di dalam hadis ini. Liyusibahu aradan minad dunya, agar dia mendapat bagian dari bagian duniawi. Bagian duniawi itu harta, pujian, sanjungan, kedudukan, jabatan. Kalau itu tujuannya, lam yajid arfal jannah, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga. Dan bau surga itu tercium dari jarak yang sangat jauh, 500 perjalanan, 500 tahun perjalanan, tercium bau surga. Kalau baunya saja tidak dapat, berarti tidak masuk. Nah, ini menunjukkan perbuatan ini dosa besar. Barang siapa yang menuntut ilmu, dari ilmu-ilmu yang diharapkan dengannya wajah Allah, dia tujukan untuk mendapatkan harta dunia, kedudukan, jabatan, pujian dan sanjungan, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga. Bahkan di dalam hadis yang sahih, hadis lain yang muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tentang hadis 3 orang yang pertama dicampakkan kelak ke dalam neraka, atau dinyalakan untuknya api neraka, diseret ke dalam neraka. Salah satu dari yang 3 itu adalah orang yang mempelajari ilmu. Allah berikan dia kepintaran, Allah berikan dia kesempatan untuk belajar. Dia menghafal Al-Quran, menghafal hadis Rasulullah SAW, dia pelajari. Tetapi tujuannya bukan mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhirat dikatakan kepada dia, innama ta'allamta liyuqala alim wa qad qil. Sesungguhnya engkau belajar hanya ingin dikatakan sebagai seorang yang berilmu, ujian, sanjungan, dan itu sudah dikatakan di dunia. Engkau sudah mendapatkan pujian dan sanjungan itu di dunia. Lalu diperintahkan malaikat untuk menyeretnya. Diseretlah dia ke dalam neraka. Di dalam hadis lain dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini juga sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Man ibtaghal ilma liyubahiya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw tuqbilu afidatan nas ilaihi." Barang siapa yang mencari ilmu untuk menandingi para ulama, berdebat dengan orang-orang yang bodoh, atau menarik perhatian atau hati manusia kepada dia, au tuqbilu afidatan nas ilaihi, adkhalahu Allahun nar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Untuk menandingi para ulama, bukan untuk diamalkan ilmu itu, tapi untuk menandingi para ulama, untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh, untuk mencari perhatian orang, agar hati manusia tertuju kepada dia, kagum, bangga kepada dia, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Begitu juga dengan menuntut ilmu, begitu juga dengan menyembunyikan ilmu. Barang siapa yang telah mempelajari ilmu, lalu dia tidak mengamalkannya atau menyembunyikan ilmunya, tidak disebarluaskannya, zakatnya ilmu adalah dengan mengajarkannya, maka dia juga diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, bahwa dia akan dilaknat. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah kami turunkan dari petunjuk dan penjelasan dan petunjuk, min ba'di ma bayyanahu linnas, setelah kami jelaskan untuk manusia, fil kitab, di dalam Al-Kitab, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ilmu-ilmu yang diturunkan oleh Allah, ulaika yal'anuhumullah, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Apabila ada dosa-dosa diancam, perbuatan diancam dengan laknat, ini termasuk dosa besar. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh makhluk-makhluk lain yang melaknat seperti malaikat dan makhluk-makhluk yang lain.
pertanyaan. Ustaz, di zaman sekarang orang menilai dan melihat dari ijazah. Kalau saya belajar agar niat saya bisa dapat ijazah. Dengan ijazah itu saya mendapatkan kedudukan atau saya dipandang di masyarakat sehingga saya bisa berdakwah. Karena orang sekarang terkadang atau mayoritas manusia, kalau orang tidak punya titel, dia tidak pandang, dia tidak mau dengar. Saya ingin menjadikan titel atau ijazah itu sebagai wasilah, sarana, sebab, tangga untuk bisa berdakwah. Kalau itu boleh. Kenapa? Akhir dari tujuannya juga adalah berdakwah. Tapi kalau dia akan mendapatkan ijazah, lalu mendapatkan gaji yang tinggi dan besar, ini yang tadi tujuannya adalah untuk mendapatkan liyusibahu aradan minad dunia, agar dia mendapatkan perhiasan dunia. Tapi kalau tujuannya dia bisa sekolah tinggi, nanti saya tamat sini dapat ijazah, saya ingin kuliah dapat S1, dapat S2, S3, sehingga dengan itu saya bisa memperkuat Islam. Saya jadikan ijazah itu sebagai sarana untuk memperkuat Islam. Yang seperti itu dibolehkan. Nah, ini dia pelajaran kita pada siang hari ini. Maka Ananda ingat, luruskan selalu niat Ananda belajar di sini, karena Ananda di sini belajar agama. Maka harus Ananda paham mana yang harus diikhlaskan dan mana yang boleh untuk tujuan yang lain. Misalnya Ananda belajar prakarya, pandai Ananda belajar prakarya itu, diniatkan nanti bisa untuk menjadi penghasilan, boleh, karena itu dunia, masalah duniawi. Tapi kalau ilmu agama, aqidah, fikih, sirah dan hadis dan lain sebagainya dari ilmu-ilmu agama, maka itu harus diikhlaskan hanya untuk mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Sampai di sini mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keikhlasan dalam menuntut ilmu, kekuatan dalam mengamalkannya, serta berdakwah menyebarkannya, dan istiqamah di atas itu semua. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.